Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada babun nahi an imamatil mar'i may yukrahu imamatuh. Bab dilarangnya seorang itu mengambil posisi sebagai imam sementara orang-orang membencinya atau sementara keimamannya itu dibenci oleh makmum. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tajawaza salatuhum adhanahum. Ada 3 orang di mana salatnya tidak melewati telinganya. Salatnya tidak melewati telinganya. Apa yang dimaksud salat tak melewati telinganya? Maksudnya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan-amalan kita itu kan dibawa oleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 3 orang ini di mana salatnya, ya, walaupun dia melaksanakan salat, tapi salatnya itu tidak melewati telinganya. Ini kan telinga, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-abdul abiq hatta yarji'a, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia kembali kepada tuannya. Karena seorang hamba sahaya itu kan merupakan hak milik, ya, dia nggak boleh lari dari tuannya. Karena manusia itu ketika dia dikungkung, ketika dia itu di bawah kepemilikan seseorang, ya kalau seandainya dia ada kesempatan dia bisa lari sejauh-jauhnya. Itu dia. Tapi karena syariat itu membolehkan seorang muslim itu memiliki hamba sahaya. Tentunya dengan catatan dia harus melaksanakan kewajiban dia sebagai majikan. Kebalikannya, syariat Islam juga mengatur si hamba sahaya tersebut, ya, apa saja kewajibannya terhadap majikannya. Jadi baik si majikan, si tuan kepada hamba sahaya maupun si hamba sahaya kepada tuan, ini masing-masing punya aturan sendiri-sendiri, ya, punya aturan sendiri-sendiri, sehingga
seorang majikan tidak bisa, seorang tuan nggak bisa dia semena-mena terhadap hamba sahayanya, walaupun dia hamba sahayanya itu adalah miliknya. Ya. Demikian juga hamba sahaya tak boleh lari dari tuannya. Itu dia. Sampai yang terancam adalah sholatnya. Tentunya ikhwah sebagai seorang muslim, yang paling penting bagi dia dalam masalah ibadah yaitu sholatnya. Kalau ternyata sholatnya itu terancam sampai nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Oleh karena itu seorang muslim harus tahu bahwasanya sholat itu merupakan ibadah yang sangat istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, di mana sholat tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan, tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Beda dengan yang lain, zakat, haji, puasa, ini ada dispensasi untuk tidak dilaksanakan. Ya, ada uzur, ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, tapi sholat tidak bisa. Ya, sholat tidak bisa. Kita hanya diberikan dua alternatif: Anda sholat atau Anda disolatkan. Itu aja. Hanya itu. Ya. Oh, bagaimana kalau ketika seorang itu tiba-tiba pingsan? Orang pingsan kan tidak mendapat beban hukum, ya kan? Orang pingsan tidak mendapatkan beban hukum. Ini maksudnya seorang yang mukallaf, di mana kondisi dia pada saat itu memang benar-benar dibebani sebuah hukum syar'i. Pada saat seperti itu maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat. Walau sesakit apapun dia, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat semampunya. Itu ikhwah. Dan sholat merupakan ibadah yang pertama nanti di hari akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau ada satu gara-gara sebuah perbuatan ternyata yang terancam sholat kita, berarti ini suatu hal yang besar bagi seorang muslim yang memang perhatian dengan sholatnya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tak diterima salatnya 40 hari. Bagi seorang muslim ini suatu hal yang besar. Ya, suatu hal yang besar. Karena sampai 40 hari salatnya enggak terima. Bayangkan ikhwah. Tapi bagi orang yang enggak peduli, enggak apa-apalah salat aja kok. Begitu, nggak ada rugi. Yang penting tetap makan, yang penting tetap minum. Demikian seorang mukmin dia perhatian dengan masalah sholatnya. Nah, seorang hamba yang mukmin ketika dikatakan Abdul abik hatta yarji'a, seorang hamba yang lari dari tuannya tak diterima sholatnya sampai dia kembali. Nah, seorang hamba yang mukmin dia nggak akan mau. Ngapain saya lari dari Tuhan saya sementara sampai sholat saya terancam gak diterima? Itulah yang membuat dia berat. Ini hukuman berat bagi seorang muslim. Ya. Bagi seorang muslim dan mukmin yang hakiki, gak terima sholat itu berat. Apalagi kalau sampai 40 hari. Apalagi nih sampai dia pulang. Kalau dia gak pulang-pulang 3 bulan gimana? Kan berarti 3 bulan. Oh kalau gitu gak usah sholat Ustaz. Oh gak bisa. Dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya tak diterima. Itu dia. Tetap dia sholat, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, tapi tak diterima. Kalau nggak dia laksanakan berdosa. Kalau dia laksanakan tak diterima. Begitu. Ini ancaman berat bagi seorang mukmin. Wal mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua yaitu yang nggak terima sholatnya. Seorang wanita yang bermalam sementara suaminya marah dengan dia. Itu dia. Jadi untuk para ibu-ibu, para akhwat, sering-seringlah minta ridho suami. Ya. Ya, kecuali kalau suaminya marah dengan istrinya karena dia tadi siang pergi ke pasar pakai jilbab. Nah, ini enggak masalah kalau ini. Ya. Tapi ya perlulah diminta ridhonya juga. Ya, minta ridhonya, bang jangan marah bang, ya, begitu, maaf ya bang ya. Jadi besok kau pakai jilbab, ya pakai lah bang, ini kan perintah Allah gitu. Ini perintah Allah masalahnya. Ya tetap minta maaf, tapi jilbab tetap dipakai. Demikian ikhwah, ya. Jadi
Suami marah untuk hal-hal yang tidak melanggar syar'i. Marah misalnya istrinya misalnya ya, nggak peduli dengan dia misalnya, atau asik main HP aja gitu kan, asik main HP karena banyak sekali grup istrinya yang harus dilayani istrinya. Demikian akhirnya suami merasa diabaikan begitu. Atau suami merasa dirinya tak dihargai sebagai seorang suami, marah. Itu satu malam, ikhwah, satu malam aja suami marah, nggak diterima sholatnya, kan sayang sekali, ikhwah. Wa imamu qaumin wa hum lahu karidun. Yang ketiga yaitu imam satu kaum sementara makmumnya tak suka dengan dia, benci dengan si imam. Itulah 3 orang yang dimana sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu shalla biqaumin, bahwasanya Talhah bin Ubaid ini seorang sahabat, dia salat mengimami satu kaum. Falamman sarafa qal, setelah selesai salat baru dia berkata, inni nasitu an asta'mirukum qabla an ataqaddam. Tadi saya tuh lupa minta izin kalian mau jadi imam. Jadi mungkin dia datang kemudian dia jadi imam, lupa minta izin. Teringatnya ketika sholat ya, kok nggak minta izin tadi ya. Araditum salati, apakah kalian ridho tadi saat aku imami dengan salatku tadi? Qalu na'am, may yakrah dzalika ya hawari ya Rasulullah sallam. Ya tentulah, siapalah di antara kami yang mungkin membenci dengan pembantu Rasulullah SAW, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kan, penolong Rasulullah. Qala, apa kata Talhah bin Ubaidillah? Apa sebabnya dia berkata seperti itu? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini aku nyatakan dikarenakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tajawaz salatuhu udhunaihi. Laki-laki mana saja yang mengimami satu kaum sementara kaumnya tak suka dengan dia, maka sholatnya nggak akan melewati 2 telinganya, artinya tidak akan diterima sholatnya. Kemudian an Atha ibni Dinarin al-Hudhali rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalathatun la yuqbal minhum shalah. Ada 3 orang yang tak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'adu ila sama, dan salatnya juga tidak akan diangkat ke langit. Wala tajawaz an ru'usihim, bahkan lewat kepala juga enggak. Jangankan sampai langit, lewat kepala aja juga enggak. Siapa itu? Rajulun amma qauman wa hum lahu karidun. Seorang yang mengimami satu kaum sementara kaumnya tak suka dengan dia. Wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar. Dan seorang yang tiba-tiba menjadi imam salat jenazah sementara tak ada yang nyuruh dia. Begitu ada jenazah, berdiri aja di situ dia. Sahab lurus begitu. Yang nyuruh ente siapa? Tapi karena tengoknya orangnya panjang jenggotnya, segan pula awak kan nyuruh, suruh gantikan. Jangan-jangan siapa ini kan begitu. Enggak dibolehkan, enggak ada yang nyuruh, dia maju sendiri salat jenazah. Kemudian wa imra'atun da'aha zaujuha minal laili fa'abat alaihi. Dan yang ketiga, seorang wanita yang diajak suaminya di malam hari. Ajak ngapain? Masak bareng. Ajak ronda. Ngajak ngapain? Hubungan. Ya, hubungan. Diajak lakukan hubungan oleh suaminya, fa'abat, enggak mau. Antum sebagai suami gimana? Ketika antum ngajak istri antum, istri nggak mau. Kira-kira apa yang antum rasakan? Kira-kira? Saya nggak nanya jomblo nggak pernah merasakan ini. Apa yang antum rasakan coba kira-kira? Pasrah aja gitu, ada gitu gimana?
Gitu ya. Gitu ya. Iya. Seorang suami ketika lagi mood begitu kan, kepingin, "Dek, yuk Dek, moh," katanya. Moh katanya. Ya, itu membuat jengkel, ikhwah. Itu membuat jengkel. Apalagi kalau suami-suami yang sudah mulai usia sudah mendekat-dekat terbenam matahari gitu kan, yang moodnya jarang-jarang muncul. Ketika mood muncul nggak mau pula dia. Aduh, kapan lagi mood ini muncul? Jarang-jarang disinggahin mood dia masalahnya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini wajar kalau Allah Subhanahu wa taala marah dengan wanita yang seperti ini. Demikian ya. Seorang wanita yang diajak oleh suaminya untuk berhubungan pada malam hari, kemudian dia nggak mau. Nah, ini nggak diterima sholatnya. Masya Allah. Padahal istrinya solehahnya luar biasa. Rupanya ketika malam sering nolak suaminya. Coba siapa yang tahu? Ya kan? Habis amalannya nggak diterima. Allahu Akbar. Jilbab panjang, kadang-kadang bukan sampai paha lagi, sampai betis, sampai mata kaki, begitu. Solehan luar biasa. Ternyata masalah dia adalah sering nolak suami. Alasannya malas mandi. Sering juga seperti itu, ikhwah. Ah, ini bermasalah. Bermasalah sampai masalah sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mengapa Islam itu sampai memperhatikan hal ini? Sampai seperti itu Islam menyuruh istri untuk melayani suaminya. Karena memang kan Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian itu istri, pasangan, agar kalian bisa tenang dengan dia. Ya. Kalau si istri nggak mau diajak, gimana mau tenang? Ya kan? Enggak lah, udah besok cari-carilah tempat lain. Begitu jadinya, akhirnya itu bisa menyebabkan seorang suami menjadi liar di luar sana. Demikian ikhwah. Makanya kaum ibu-ibu hendaklah diperhatikan seperti ini. Tugas ibu-ibu melayani suami, membuat dia tenang di rumah, tentram. Jangan sampai dia merasa ada wanita yang luar itu yang lebih membuat dia tentram. Kalau sudah seperti ini, gawat. Ya. Kalau sudah sampai seperti ini, dia merasa perempuan yang di sana, di luar lebih membuat dia tentram dan nyaman ketimbang di rumah. Hati-hatilah kaum ibu. Jadi sebenarnya ini bukan untuk menzolimi kaum ibu-ibu, tapi untuk maslahat ibu-ibu itu sendiri. Untuk maslahat kaum istri, supaya suami itu betah di rumah. Demikian. Kalau tidak, ya minimal poligami. Akan terjadi poligami. Ya kalaupun nggak diizinkan suami, dia diam-diam akan nikah siri di luar. Nah, ini karena apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya ada faktor-faktor seperti ini. Kadang-kadang kan mak-mak ini kan menyalahkan para suami. Mata keranjang. Kadang-kadang keranjangnya keranjang kambing, itu pun dibilang mata keranjang kambing. Demikian. Padahal apa? Padahal ada faktornya. Ada faktornya yang membuat suami itu akhirnya lebih betah di luar, lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Itulah dia. Jadi ini salah satu penyebab, ya. Ini salah satu penyebabnya membuat seorang suami itu akhirnya dia lebih suka di luar ketimbang di rumah. Apalagi kalau sudah seperti ini, ada plus-plusnya, plus merepet aja bawaannya, plus ganas, pulang centong nasi ke kepala misalnya. Waduh, itu transmigrasi lah suaminya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. An Amr bin Haris al-Mustaliq, dari Amr bin Haris al-Mustaliq, qala, dia berkata, kana yuqal, dikatakan, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah ithnani. Orang yang paling dahsyat, paling berat azabnya di hari akhirat, di hari kiamat ada dua. Yang pertama, imra'atun asad zaujaha. Allahu Akbar. Wanita yang durhaka kepada suaminya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam yang dibenci oleh makmumnya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wa fil babi an Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Abbas wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Salman radhiyallahu anhum fi asanidiha maqal. Dalam masalah ini, ya dalam masalah tidak bolehnya seorang mengimami satu kaum yang benci dengan dia, itu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Salman. Tapi di sanad melalui sahabat ini itu hadisnya fihi maqal, dibicarakan oleh para ulama. Yang macam ini istilah hadis dhaif lah begitu. Baik, kita lanjut ikhwah, min fiqhil bab. Ya. Min fiqhil bab. 1. Qala Tirmidzi fi sunanihi. Berkata Imam Tirmidzi dalam sunannya, wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi ayya ummar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Bahwasanya para ulama itu membenci adanya seorang mengimami kaum sementara kaum itu tak suka dengan dia. Wa in kana al-imam ghairu zalim, walaupun sebenarnya imam itu bukan orang zalim, bukan imam yang zalim. Fa innamal itsm ala man karihahu. Hanya saja dosa bagi orang yang membencinya. Itu dia. Misalnya ini, imamnya bagus, imamnya ya bukan seorang yang zalim begitu, bukan seorang yang suka maksiat. Ya. Tapi makmumnya enggak suka dia diimami. Enggak suka. Dia yang jadi imam. Mungkin dikarenakan bacaannya, mungkin dikarenakan terlalu panjang. Maghrib dia bantai 1 juz, apa nggak meper, ya kan? Begitu assalamualaikum adzan, adzan apa ini? Isya langsung. Macam jamak takdim jadinya. Kenapa? Aduh, jangan dialah jadi imam. Aduh, cobalah cari yang lain lah, begitu. Yang dikit-dikit aja hafalan nggak apa-apa, karena orang udah semacam kapok begitu. Kalau dia jadi imam, minimal maghrib itu al-waqi'ah rakaat pertama, ar-rahman rakaat kedua kan. Bukan enggak begini, bego yang biasanya orang-orang maghrib itu ya arital ladzi, ya kan, ina atoina. Yang bangsa habis sholat cepat makan, habis makan langsung isya. Ini jangankan makan, begitu salam, belum selesai salam dah adzan isya orang, karena kepanjangan. Bisa saja seperti itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi bukan karena zalimnya, tapi dikarenakan dia enggak cocoknya. Juga enggak dibolehkan. Ya, enggak dibolehkan dia jadi imam. Karena seorang imam itu diantaranya dia harus memperhatikan bagaimana kondisi makmumnya, bagaimana kondisi sholatnya. Hendaklah dia perhatikan yang tua. Dia tengok siapa yang tua di sini. Tengok, oh ada yang tua ini. Apalagi kalau sudah jalannya sudah agak tertatih-tatih masuk ke saf. Itu jangan dia bantai Al-Baqarah. Kalau dia di rumah sendiri terserah dia. Al-Baqarah tambah Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah terserah dia. Ya. Tapi kalau dia sudah bersama kaum muslimin, dia harus perhatikan kondisi kaum muslimin. Demikian ikhwah. Tip. Walaupun imamnya enggak zalim, kalau seandainya si imam enggak zalim, tapi mereka juga enggak suka, imam juga tidak boleh jadi imam. Tapi si makmum menjadi fa innamal itsm ala man karihahu, dosanya terhadap orang yang membencinya. Kenapa dia benci? Padahal apa alasannya? Begitu. Wa qala Ahmadu wa Ishaq fi hadza. Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahway berkomentar tentang masalah ini. Idza kariha wahidun au ithnani au thalathatun fala ba'sa. Kalau di antara makmum itu sekian banyak makmum, yang benci itu hanya 2 atau 3 orang, maka enggak masalah. Fala ba'sa yusalli bihim hatta karihahu aktsarul qaum. Maka enggak mengapa dia mengimami mereka salat sampai jika yang mayoritas atau pada umumnya makmum tak suka dengan dia, baru enggak boleh. Nah, sekarang ikhwah, siapalah di antara kita jadi imam, makmumnya suka semua? Saya yakin nggak ada lah kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah pun saya kira nggak ada juga nggak suka Rasulullah jadi imam. Siapa?
Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang tokoh munafik, nggak suka juga dia kan. Demikian. Jadi ya untuk menjadikan standar jadi imam suka di pintu, suka jadi imam, suka begitu baru jadi imam. Kalau satu ada yang nggak suka, bang, ada satu orang bapak nggak jadi imam. Terus siapa yang suka semua jadinya? Dari mana kita mau mencari imam tuh disukain semua orang? Nggak bisa. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 hanya minoritas, ya itu tidak jadi standar. Tidak jadi standar untuk mengamalkan hadis ini. Ya, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kan banyak masjid imam, kadang-kadang di belakang ada yang enggak suka. Aku palak kali dengan bapak itu jadi imam tuh. Kenapa? Meludahnya sembarangan gitu. Ludahnya tuh di luarnya. Jijik kali aku. Apa hubungan dengan dia jadi imam? Tapi yang namanya manusia itu kalau enggak suka ada saja ceritanya. Ya. Ada saya ceritanya. Atau gara-gara anaknya. Nggak suka aku dia jadi imam. Kenapa? Anaknya nggak ada yang beres. Loh, apa hubungan anak yang nggak ada yang beres? Ya, tapi yang namanya orang nggak suka kan banyak saja alasannya. Nah, jadi kalau seandainya hanya nggak suka 1, 2, 3 minoritas, maka nggak termasuk dalam hadis ini. Qultu la budda min taqyid lidzalik. Penulis mengatakan ini harus ada pengkaitan hukumnya karena kan dalam hadis hanya menyebutkan la ya ummanna rajulu qauman wa hum lahu karihun, kan itu umum. Janganlah seorang itu mengimami satu kaum sementara kaum tersebut tidak suka dengan dia. Nah, ini kan umum. Berarti apapun alasannya, kalau nggak suka ya nggak boleh. Walaupun hanya 2, kalau nggak suka nggak boleh, kan begitu jadinya. Makanya di sini penulis akan menjelaskan wala budda minat taqyid dzalik. Kemutlakan keumuman makna daripada hadis Rasulullah tersebut itu perlu ada penjelasan dan pengkaitan. Al-kirahatu litahrim. Pertama, benci di sini menunjukkan hukum dibenci di sini menunjukkan haram. Mengapa demikian? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwasanya di sini dibenci itu artinya haram? Karena makruh itu artinya dibenci juga. Ya, makruh juga artinya dibenci. Kalau makruh di sini kan artinya bisa dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala, kan itu makruh. Tapi bisa juga makruh itu artinya dibenci. Kalau sudah makruh itu artinya dibenci, berarti haram. Terus yang mana yang mau kita pilih, ini makna yang mana? Apakah makna haram? Ya artinya kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala, ataukah makna makruh? Kalau dikerjakan tak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Yang mana ini? Ya dulu ala dzalik. Ini bisa dibuktikan dengan kalau penulis kan mengatakan makruh di sini maknanya haram. Apa dasarnya? Apa buktinya? Nafyu qabulus shalah. Karena di situ Rasulullah katakan tak diterima salatnya. Ancaman tak diterimanya salat ini menunjukkan bukti bahwasanya makruh di situ artinya haram. Wa annaha la tajawaza adzanal musallin, sampai-sampai salat itu tak melewati telinga yang salat tersebut. Wala tas'adu ila sama, tidak akan naik ke langit. Wa anna dzalika mujibul lil uqubah yaumil qiyamah, dan hal itu menunjukkan dia pasti akan mendapatkan adab di hari kiamat. Kalau sudah ancaman azab, ya enggak akan mungkin maknanya makruh. Dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala, enggak akan mungkin. Ini pasti makruh, dibenci dengan artian haram. B. I'tibaru kathrati idza kana al-mu'tammuna jam'an. Adapun standar makmum itu membenci itu apabila makmumnya hampir keseluruhan jam'an, sepakat para makmum tak suka dengan imam itu. Ini kan menunjukkan kok bisa maju dia, kan begitu ikhwah. Terus kok bisa maju? Kadang-kadang begini ikhwah, ada masjid-masjid lama gitu kan, nazirnya udah lama lah kakek itu, udah lama kakek itu pun juga jadi BKM, jadi imam, disuruh mundur nggak mau. Aku sudah lama di sini, semenjak muda aku di sini, begitu. Sekarang usia kakek itu udah 80. Masih jadi imam, kayak diganti bisa, oh nggak bisa, ya muda aku di sini,
begitu. Baca Al-Fatihah udah gemetar. Alhamdulillah, udah gemetar begitu. Ya lama kelamaan anak muda kan udah nggak sabar, ikhwah. Kan bisa saja ya mau dilengserkan takut dosa, durhaka. Demikian, memang dia yang perintis tuh masjid, mau diikutin udah seperti ini. Jadi bagaimana? Ini yang terjadi. Kalau memang sepakatlah mereka atau umumnya mereka tak suka, ya nggak boleh. Memang harus disuruh mundur. Jadi aja jadi makmum. Tapi ada yang suka ke Ustadz, ya biasanya juga orang-orang tua, fansnya dia. Yang seusia dia, teman main dia dulu tuh muda kan begitu. Demikian, yang bisa komunikasi dengan dia. Ya dengan anak muda sudah nggak bisa komunikasi lagi kan, udah lain zamannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau memang umumnya makmum tidak suka, maka tidak dibolehkan. Ya. Fa idza kana isnaini aw thalathatin aw thalatha fa inna kirahatahum aw karahatu aktsarihim mu'tabar. Apabila jika hanya 2 atau 3 ya dan mereka benci, maka kebencian yang bisa terkait hukum yang disebutkan dalam hadis, yaitu yang pada umumnya, itulah yang menjadi standar hukum. Ya, itulah menjadi standar hukum. Terus kalau 1, 2, 3, kalau dia 50-50 itu gimana? 50-50 kan jadi repot lagi, kita macam voting jadinya, macam pilkada. Ya udahlah, kalau memang udah setengah juga nggak suka. Tapi Ustadz, setengah-setengah memang nggak suka, tapi dia menang 1, jemaahnya menang 1 yang suka. Yang nggak suka 40, yang suka 41 Ustadz. Yang mana nih jadinya? Coba antum pikir dulu. Ambilnya hukum yang mana? Mayoritas apa enggak? Udahlah, antum kalau sudah seperti itu mundur aja lah udah, daripada nggak diterima sholat antum. Beda-beda tipis, dianggap sama lah itu. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian al-kirahatul mu'tabarah syar'an. Bahwasanya yang dikatakan makruh, dibencinya yang mu'tabar secara syar'i, yaitu hiya al-kirahatu diniyah, yaitu benci terkait dengan alasan agama. Ya. Kebencian yang terkait dengan masalah agama. Kebencian yang terkait dengan masalah agama. Li sabab syar'in, dengan sebab syar'i. La li maslahatin aw syai'un dunyawi, bukan masalah dunia atau suatu hal yang terkait dengan dunia. Kenapa Bang nggak suka dengan imam itu? Iya, pelanggan saya dia ambilnya. Masa dia jual barang ini lebih murah? Merusak pasaran dia. Makanya nggak suka aku dia jadi imam. Oh, ini kan nggak alasan yang benar, ya. Ini nggak alasan yang diniyah. Demikian. Kalau ini alasannya diniyah nggak ya? Kenapa Bang nggak suka? Iya, dibawanya pula istriku. Diniyah nggak itu? Gimana kira-kira? Diniyah. Tengok istri abang apanya dia, keponakan. Ya udah nggak apa-apa kalau dibawa keponakan. Begitu. Ya. Jadi alasan-alasan duniawi, sentimen, persaingan dagang, persaingan dunia, atau persaingan jabatan, begitu. Akhirnya tidak suka tengok dia jadi imam. Kenapa? Kalau dia jadi imam berarti awak kalah saing dong. Seharusnya awak jadi imam, begitu kan? Masing-masing mau kepingin menjadi yang di atas, belum bawa menjadi imam. Siapa yang menang dia Pak silakan belakang. Berarti ini sudah duniawi, maka tidak dijadikan sebagai standar syar'i. Ya. Kama huwa halu aktsaru ahli asrina, sebagaimana yang sekarang itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat zaman kita sekarang. Afanallahu mimma batalahum bihi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpa mereka. Fa inna hadhil kirahah li ghairi din la ibrata fiha. Karena kebencian seperti ini itu tidak terkait dengan masalah agama dan itu tidak bisa dijadikan sebagai standar.
Kadang-kadang ikhwah, masalah kebijakan masjid kan bisa, ya. Masalah kebijakan masjid. Ini kanopi kita buat apa ini? Stainless apa besi biasa? Berdebatlah mereka, imam dengan makmumnya, imam dengan atau anggota BKM. Demikian. Gak bisa kalau besi biasa cepat berkarat. Jadi gimana stainless? Yang pendukung kanopi yang pakai besi, tapi fulus kita mana katanya? Begitu. Jadi itu masing-masing punya hujah. Gara-gara itu gak cakepan. Bisa aja ikhwah. Ya. Bisa aja. Sebenarnya seringnya yang buat gak cakepan bukan gara-gara masalah besi stainless gak stainless. Perdebatan itu kadang-kadang bapak punya otak enggak? Masa? Nah, itu baru. Bukan masalah stainlessnya, bahasa punya otaknya itu. Baru masuk. Udah main fisik kan. Bisa seperti itu ya ikhwah. Akhirnya perdebatan di masjid. Hanya masalah-masalah seperti itu akhirnya memecah belah jamaah karena ini dan karena itu. Demikian, tidak syar'i. Padahal itu masih rencana buat kanopi. Duitnya juga belum terkumpul, masih mau dikumpulkan. Itu ikhwah. Ya, yang seperti ini ketidaksukaan tidak bisa jadikan sebagai standar. Ya. Mau kita buat berapa tingkat di masjid? Yang satu mengatakan 2 tingkat mantap ini. 1 aja. Nanti kalau 2 tingkat, payah kali ibu-ibu nanti naik ke atas. Begitu. Itulah perdebatan begina begitu, begina akhirnya pecah. Begitu. Ada lagi satu masjid yang saya tahu, kubah apa ini kita buat? BKM yang pro kubah buat kubah kecil. Begitu bocor dihilangkan kubahnya. Begitu. Banyak hal ikhwah. Asalnya bongkar pasang. Begitulah. Ya akhirnya ya ada ketidakenakan hati di masjid. Gak suka kalau dia jadi imam. Nah, itu dia. Yang seperti ini itu tidak standar. Ya, tidak standar. Beda halnya kalau yang merajuk. Dipersilakan jadi imam, tapi dia udah nggak mau lagi merajuk. Ini nggak termasuk di sini. Ya. Karena nggak diterima pendapat dia, malas lah awak jadi imam. Nah, ini nggak termasuk. Ini betul-betul babnya bab lain itu. Bab merajuk. Itu yang lain lagi ceritanya. 3. Al-qaumul ladzi tu'addu qira'atuhum mi'yaran hum ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kaum yang bisa dijadikan standar benci dan tidak bencinya dijadikan standar itu adalah mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang mengerti sunnah. Demikian ikhwah, ya. Mereka yang mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian benci? Masa dia nggak baca bismillah ketika Fatihah? Pak, baca tapi dalam hati. Enggak bisa. Harus jahar. Kalau enggak usah. Kenapa Pak kok dibenci dia nggak suka jadi imam? Dia kan hafal 30 juz. Dia nggak mau zikir bareng. Nah, nggak mau dia tahlilan. Terus dia nggak memimpin kami doa. Masa habis assalamualaikum diam aja. Kami pun bingung lah jadinya. Nggak bisa jadi imam ini yang seperti ini. Tapi Pak dia masya Allah bacaannya Pak, masya Allah bacaannya punya sanad misalnya begitu kan. Mau punya sanad 13 kalau nggak baca zikir bareng kemudian nggak bisa tahlilan, silakan get out here gitu kan. Tapi imam menggantinya mana Pak? Gak apa-apa walaupun Bapak ini hanya hafalnya 2, Qul atau gak apa-apa. Itu pun gak beres bacanya Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Gak masalah, yang penting dia standar baik dan tidaknya mereka adalah setelah sholat, zikir bareng, doa bareng. Begitu. Makanya benci mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Ya.
Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Duna ahlul bid'ah wal ahwa. Bukan ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Fa innahum yubghiduna ahlas sunnati, karena mereka itu tidak suka dengan ahlus sunnah. Walidzalika qala Syaukani fi Nail Autar. Oleh karena itu Imam Syaukani berkata dalam kitab Nail Autar, wa i'tibaru bi kirahati ahli din duna ghairahum. Yang dikatakan, yang dijadikan standar benci dan tidak bencinya itu, yang bisa dijadikan standar kebencian itu, yaitu ahluddin, seorang yang memang punya ilmu dalam masalah agama, bukan yang lain. Ya kalau yang lain nanti seperti yang kita berikan contoh itu. Kenapa nggak suka? Ya karena anaknya nggak beres. Kenapa nggak suka? Masa masjid sudah berapa kali dibilang supaya buat kanopi nggak dibuat juga? Begitu-begitu ya nggak apa namanya, nggak, sangat tidak standar. Ya, yang seperti ini kebencian tidak bisa dijadikan, tidak bisa dipegang dan tidak termasuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hatta qala Al-Ghazali fil Ihya, sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Lau kana al-aqallu min ahli din yakrahunahu fan-nadhru ilaihim." Seandainya dari sekian makmum itu, ya, di sana ada para orang-orang alim, mereka inilah yang tidak suka dengan imam, maka pendapat mereka itu yang dipegang, bukan yang mayoritas itu. Yang lainnya nggak mengerti agama, tapi ada ustadz yang baik lah, yang baik, yang mengerti sunnah, ya 3 atau 4 orang, sementara jamaahnya mungkin 500 orang, mereka semua suka, sementara yang orang alim ini nggak suka. Maka yang bahkan kata Imam Al-Ghazali, bahkan apa yang mereka katakan itu, itulah yang harus jadi pegang, bukan yang kebanyakan, walaupun mereka hanya 3 orang. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang keempat, farraqa ba'du ahli ilmi bainal imamatil wali wa ghairihim. Sebagian para ulama ada yang membedakan antara pemerintah yang jadi imam, ya, dengan yang bukan pemerintah. Kalau dahulu kan ikhwah khalifah, kan khalifah jadi imam. Seperti Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar juga yang jadi khatibnya. Demikian juga Umar, dia yang jadi pemerintah, dia jadi waliul amr, dia juga jadi ulamanya, dia memberikan fatwa. Jadi di sini sebagian ulama membedakan, yaitu hukum antara imam itu dipegang oleh sang pemerintah umaro dengan imam tapi ya dia bukan umaro, bukan penguasa. Itu dia. Saya ulangi. Sebagian ulama ada yang membedakan antara hukum antara imam yang dia adalah sang penguasa, entah gubernur jadi imam, entah camat jadi imam, entah keplor jadi imam. Sepenting kan dia penguasa, punya kekuasaan, dengan imam yang tak punya kuasa. Nah, kalau sekarang kan imam umumnya tidak punya kuasa kan. Wa hamalu ahaditsal bab ala ghairil wali, sehingga mereka mengartikan hadis yang membenci, la ya umman narajulu qauman wa hum lahu karihun. Janganlah seorang itu mengimami suatu kaum sementara kaum tersebut tidak menyukai dia, ya. Ini hadis ini hanya diperuntukkan pada imam yang bukan penguasa. Dia imam saja tapi bukan penguasa. Li'annal ghaliba kirahatu wulatil amri, karena umumnya orang tuh nggak suka dengan penguasanya. Kalau sekarang kan gitu, umumnya orang tak suka dengan penguasanya. Apalagi seperti sekarang kan, media sosial, semua orang bisa membaca, kemudian banyak berita hoax, banyak berita-berita bohong yang mengajak untuk membenci pemerintah. Banyak sekali sekarang ikhwan. Yang Pak Jokowi divaksin hanya separuh lah, kan gitu kan. Tuh nggak separuh, nggak kelar tuh vaksinnya. Begitu ikhwan. Bahkan ada yang menghina, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, ya. Dan ini banyak. Ini efek daripada media sosial, sementara kaum muslimin tidak mengerti fikih dalam memegang media sosial, gak mengerti fikihnya. Sering saya bilang ikhwah pada para ikhwah di majelis,
kaum muslimin itu sekarang kalau dia mendengar berita mendidih darahnya, betul itu berarti. Mendengar berita lagi, misalnya berita masalah agama gitu kan, merinding bulu kuduknya, ini yang hak, ini yang benar. Jadi standarnya bukan lagi Quran dan Sunnah, tapi bulu kuduk. Begitu ikhwah. Atau air mata, duh sedihnya, apa kata Ustadz nih, betul lah Ustadz nih bilang, kenapa sampai menangis awak. Begitu. Jadi udah pakai perasaan. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai standar, ya, tidak bisa dijadikan sebagai standar. Tapi pendapat ini kata penulis fihi nadhar, ini perlu ditimbang-timbang lagi, perlu didiskusikan lagi. Yang membedakan bahwasanya, yang mengatakan bahwasanya hukum hadis tersebut hanya untuk imam yang bukan penguasa. Jadi berbeda, ya, berbeda. Kalau imam yang penguasa itu enggak termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau imam yang penguasa baru kalau dia imam yang bukan penguasa masuk dalam masalah ini. Tapi kalau imam yang penguasa enggak termasuk di sini karena umumnya penguasa itu dibenci masyarakatnya, alasan yang mengatakan bahwasanya membedakan antara imam yang penguasa dan tidak penguasa. Paham ya maksudnya? Kita ulangi. Kan Rasulullah katakan jangan kamu itu mengimami satu kaum yang mereka itu benci denganmu. Nah, ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini hanya ditujukan kepada imam yang bukan penguasa. Tapi kalau imam yang penguasa juga itu tidak masuk dalam hadis ini, dengan artian kalau dia seorang imam dan dia penguasa, mau benci nggak termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau dia imam yang bukan penguasa, baru masuk dalam hadis ini. Itu dia. Fihi nadhar, tapi ini pun perlu didiskusikan lagi, ya, perlu diteliti lagi. Li'annal haditha lam yufarriq bainal wali wa ghairihi. Karena hadis enggak membedakan mana yang penguasa, imam yang penguasa dan mana imam yang tidak penguasa, enggak membedakan. Rasulullah menyebutkan secara umum, la ya ummanna rajulu qauman wa hum lahu karihun. Janganlah seorang itu mengimami satu kaum dan mereka enggak suka dengan dia. Ini kan umum, enggak ada disebutkan kecuali kalau dia penguasa, kecuali kalau dia enggak penguasa, enggak ada disebutkan seperti itu. Walau akasa qaulus sabiq lakana aqrab ila shawab. Seandainya pendapat itu dibalik, itu tentu akan lebih dekat. Artinya seharusnya yang lebih dekat lagi, yaitu cocoknya itu hadis itu ditujukan kepada kalau imam yang penguasa, bukan imam yang enggak penguasa. Begitu. Sebab kalau imam yang penguasa, namanya penguasa, dia kan bisa aja masuk masjid jadi imam dia, ya kan? Bacanya centang perenang, bisa seperti itu. Namanya penguasa. Makmum nggak suka. Tapi kalau dia nggak penguasa kan nggak, sangat jarang orang yang seperti ini kalau dia bukan penguasa. Jadi kata penulis, ini cocoknya malah kebalikannya. Kebalikannya yaitu hadis itu ditujukan kepada imam yang penguasa, bukan imam yang tidak penguasa. Namun begitu pun, ya, mengapa demikian? Li'annal a'immah fil asril ula humulat. Karena imam-imam di zaman-zaman awalnya Islam itu semua rata-rata penguasa. Demikian, rata-rata penguasa. Wal haqqu ada mutafriq. Namun demikian, yang benar adalah enggak membedakan. Hadis itu mencakup baik imam yang penguasa maupun imam yang tidak penguasa. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustaz ikhwah, cukup untuk malam ini satu bab saja. Intinya bahwasanya, ya, seorang tidak boleh mengimami satu kaum sementara kaumnya tak menyukai dia. Itu dia ikhwah. Dan itu standarnya adalah bukan satu atau dua orang atau bukan minoritas, tapi yang tidak suka itu adalah yang mayoritas. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, silakan mau bertanya. Kalaupun mau bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0895
6113 27778 0895 6113 27778. Ada antum yang bertanya di masjid? Ada yang langsung mau bertanya? Ya. Kita pergi bepergian, ketemu masjid, kemudian tiba-tiba kita jadi imam gitu, itu, suruh jadi imam. Kalau disuruh jadi imam kan berarti sudah ridho, ya berarti nggak benci dia. Baik, ini ada pertanyaan. Halo, halo, assalamualaikum. Halo. Iya Pak, iya Pak, assalamualaikum. Iya Pak, iya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, ya silakan, udah dengar. Apa yang dimaksud? Oh iya, oke, jazakallahu khair. Ya udah Pak, udah bisa dipahami. Iya. Jadi Bapak ini bertanya apa yang dimaksud dengan imam penguasa. Bapak yang bertanya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan imam penguasa adalah dia sebagai penguasa, punya jabatan di tengah masyarakat. Apakah sebagai gubernur, apakah sebagai presiden, apakah sebagai camat, dan dia yang bertindak sebagai imam. Itu yang dikatakan dengan imam penguasa. Sebagaimana khalifah-khalifah kita pada waktu itu, ya, Abu Bakar, dia imam dan dia penguasa, dia presidennya, dia kepala negaranya, dia jadi imam, dia khatib. Demikian Umar, Utsman, dan umumnya pada zaman sahabat itu yang jadi penguasa, apakah dia sebagai khalifah, apakah dia sebagai posisi raja, dia yang jadi imam. Sampai setelah beberapa abad kemudian barulah terpisah, ya, di mana yang jadi imam itu tidak lagi jadi penguasa. Demikian terpisah. Allahu a'lam dikarenakan apa. Tapi itulah dimaksud dengan imam yang penguasa. Dia punya jabatan kekuasaan dan dia juga menjadi imam di suatu masjid. Demikian Bapak yang bertanya. Itu yang dimaksud. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Kisaran, izin bertanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaan saya, setelah yang ada di bumi semua wafat, kemudian penduduk langit seperti jin dan malaikat, apakah malaikat juga dicabut ruhnya oleh malaikat Israel? Dan setelah semua wafat, siapakah yang mencabut dari malaikat Israel tersebut? Pak Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut, malakul maut, bukan malaikat Israel. Adapun penamaan malaikat Israel itu berasal dari hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang banyak disebut dalam Al-Qur'an dan yang banyak disebut dalam hadis yaitu malakul maut, yaitu malaikat maut. Malaikat maut yaitu malaikat kematian. Baik. Kemudian setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Lantas bagaimana dengan nanti di hari kiamat? Ya. Bagaimana dengan di hari kiamat? Dan siapa pula yang nanti, apakah malaikat-malaikat juga akan dicabut juga nyawanya? Begitu. Apakah malaikat-malaikat juga akan dicabut nyawanya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, zohirnya bahwasanya semua akan mati. Kulluman alihafan. Kematian itu kan tidak harus dicabut nyawa dengan seorang malaikat, ya. Bisa saja kan nyawanya itu cabut sendiri misalnya. Demikian ikhwah. Tapi intinya bahwa, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada itu pasti akan sirna. Pasti akan sirna. Itu dia ikhwah.
Tapi dalam sebuah ayat ada disebutkan illa man Allah. Ya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk Allah itu, ya, ada makhluk Allah itu tidak sirna dia di saat sangkakala itu ditiup. Lantas kalau ditanyakan terus malaikat Israel itu ataupun malaikat maut itu siapa yang mencabut nyawanya? Allahu a'lam, enggak tahu siapa yang mencabut nyawanya. Ya. Tapi Allahu a'lam kalau dari sisi dia lihat dari keumuman ayat, ya, maka semua akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya? Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Apakah saling cabut-cabutan? Ya. Aku cabut kau dulu ya. Nanti kau cabut aku. Udah dicabut nyawanya gimana dicabut dia? Begitu. Nah. Yang terakhir, kita sebagai kaum muslimin, yang terpenting bagi kita bukan memikirkan siapa yang akan mencabut nyawa malaikat maut. Bukan itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian. Itu dia. Halo? Halo? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, udah Pak? Ya. Baik, Bapak ini bertanya apa tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Jibril, dia bertanya tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Sudah? Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, Jibril bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang kapan hari kiamat itu. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang yang bertanya. Artinya aku nggak tahu, ente juga nggak tahu, gitulah kira-kira. Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, pemimpin seluruh anak Adam secara mutlak, bahkan memimpin para nabi, dia nggak tahu. Malaikat Jibril, dia merupakan pemimpinnya para malaikat, juga nggak tahu. Udah, jadi nggak tahu. Wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu. Bahwasanya di sisi Allah adalah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Inna sa'ata akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu merupakan hari yang aku rahasiakan, yang nanti di sana akan dibalas semua amalan-amalan seseorang. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda hari kiamat, ada yang tanda-tanda hari kiamat kecil, ada tanda kecil, ada tanda besar. Ya. Sebagian ulama membedakan, memberikan definisi masing-masing. Ada yang menyebutkan yang dikatakan tanda hari kiamat kecil yaitu yang masuk akal, yang biasa. Adapun tanda hari kiamat yang besar adalah yang tak masuk akal, yang nggak biasa, seperti Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, demikian. Bahkan Imam Mahdi dianggap sebagai tanda kecil. Kenapa? Yang biasa, seorang imam yang bisa memimpin kaum muslimin, demikian. Dalam kitab Qiyamatul Kubro yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Asqar, beliau juga membagi tanda kiamat itu bukan hanya tanda kiamat kecil dan kiamat besar, ya, tanda kecil dan tanda besar. Beliau juga membagi ke yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Itu ikhwah. Yang sudah terjadi apa? Tanda kiamat yang sudah terjadi. Diutusnya Rasulullah. Tanda kiamat. Terbelahnya bulan. Tanda kiamat sudah terjadi.
Kemudian apalagi ikhwah, tanda kiamat yaitu munculnya api di negeri Hijaz yang cahayanya sampai ke negeri Basrah. Sudah terjadi tahun 600-an Hijriah. Sudah terjadi. Demikian. Ada tanda-tanda yang kiamat yang belum terjadi. Seperti apa? Seperti Dajjal, seperti Imam Mahdi, seperti turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dabbah, hewan yang bisa ngomong dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah lagi puasa qadha dibatalkan? Saya lagi di Bandung, dari Bandung. Bolehkah lagi puasa qadha dibatalkan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau pembatalannya itu memang dikarenakan suatu uzur, dibolehkan. Misal dikarenakan tiba-tiba dia sakit misalnya, dibatalkan, boleh. Berarti dia nanti mengganti lagi di hari yang lain. Karena tidak sanggup mungkin waktu itu, atau tiba-tiba dia muntah, atau tiba-tiba dia pusing, atau tiba-tiba dia mual misalnya. Maka enggak masalah. Karena prinsipnya dalam Islam yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sesungguhnya Allah tak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Itu konsep dasar Islam. Kalau memang dia nggak mampu, boleh dia batalkan. Namun kalau dia membatalkan tanpa ada alasan, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Itu dia. Yang sudah kita mulai jangan dibatalkan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan syar'i. Kita sholat nih, sholat tahiyat masjid, Allahu Akbar. Nggak jadilah. Oh, nggak bisa begitu, nggak boleh. Apa alasannya? Kenapa kok dibatalkan? Pingin batalkan aja, gimana rasanya? Astagfirullah. Ya, nggak dibolehkan, dosa dia. Makanya ikhwah, boleh membatalkan, tapi alasannya alasan syar'i. Seperti apa misalnya? Mules tiba-tiba, kemudian mau ke belakang, mau pup misalnya, gitu kan? Atau tiba-tiba misalnya ada tamu penting, aduh ini sementara dia sholatnya sholat sunnah, begitu kan? Kalau nggak dibatalkan nanti gimana begitu? Entah orang tua yang datang, begitu kan? Dia lagi sholat duha, datang orang tuanya, rumah dikunci dari orang tua dari kampung, begitu kan? Rumah dikunci dari dalam, dia lagi sholat duha. Assalamualaikum, suara maknya dari kampung ini. Assalamualaikum, dia pun, ya Allah, aku lebih mengutamakan engkau ya Allah dibanding orang tuaku. Salah. Kenapa? Itu sholat sunnah, panggil orang tua wajib, batalkan. Itu dia. Itu salah satu alasan yang syar'i. Assalamualaikum, saya Ibu Imas dari Arjasari Bandung. Mau tanya apakah penyakit ain itu dan bagaimana akibatnya? Penyakit ain itu Allahu a'lam bishawab, itu dikarenakan seorang melihat dan dia bisa memuji sehingga efeknya itu bisa ke orang yang dipuji, bahkan bisa juga terhadap benda. Saya ada teman dari Palestina, jadi dia cerita temannya itu beli jam baru. Ada teman yang lain lihat, bagus sekali, mati jamnya. Jadi ada yang orang yang bisa seperti itu, terkena ain dia, karena saking takjubnya. Makanya antum misalnya punya anak begitu kan, ya nggak usah difoto-foto di media sosial. Tahu dia nih, masya Allah baru lahir, ya kan, baru usia setengah tahun, tapi masya Allah putih, rambutnya lebat, agak putih memerah gitu kan, itu bibirnya merah, difoto di media sosial kita upload kan, menimbulkan decak kagum netizen kan gitu. Masya Allah. Ada yang cantik kali. Nah, ini bisa ain, hati-hati. Ya, bisa ain. Bahkan dalam kitab Iqayatus Sobi, menjaga anak-anak, dia menganjurkan jangan bawa bayi kita di tempat keramaian. Karena orang ramai itu ketika dia lihat bayi kita bisa aja dia nggak mengucapkan subhanallah, ya kan?
Makanya kita dianjurkan ketika kita mengagumi sesuatu, kita mengucapkan subhanallah, begitu. Itu dia. Bisa saja orang yang membuat ain, penyebab ain itu dia juga nggak sengaja, bisa saja seperti itu. Ya, itu dia. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya bisa, kalau dia benda bisa rusak, kalau dia manusia bisa sakit, bisa tiba-tiba jatuh, sebagaimana yang terjadi pada sahabat. Ada seorang sahabat yang mandi, ya dia kelihatanlah sebagian tubuhnya, sahabat lain lihat, ya sahabat lain lihat, dia memuji, oh kulitnya putih, langsung jatuh dia. Itu dia, sampai Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berwudu dan airnya itu dimandikan ke sahabat yang sakit tersebut. Dia sakit. Itu ikhwah rahimanallahu ikum. Tapi enggak juga dengan cara sebagian adat, sebagian suku, di mana ketika dia melihat anak itu gemuk, ih buruknya, kan gitu kan. Anaknya cantik, ih jeleknya. Itu bohong, nggak boleh. Itu malah bohong, nggak dibolehkan. Ada nggak antum dengar gitu? Nah, itu nggak dibolehkan. Oh, udah jelas anak cantik ya, kok nggak dibilang jelek, begitu. Bilang aja subhanallah, cantik sekali anak ini. Begitu ikhwah. Antum misalnya seorang bapak gitu kan, anaknya, ih cantik kali anak ini, tapi jangan dekat ibunya, dikira nanti ibunya dibilang, ya subhanallah, begitu. Begitu ikhwah, jangan ih buruk kali lah anak ini. Nah, itu kan berarti sudah menyalahi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, sepertinya sudah jam 10:15. Demikian para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta para ikhwah yang hadir di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita, memberi kita bimbingan dan menjaga kita hingga akhir hayat kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.